Pertama yaitu pengertian kurikulum. Mendengar istilah kurikulum, sejenak perhatikan kita tertuju pada rancangan kegiatan belajar yang dilaksanakan seorang guru. Padahal apa yang menjadi perhatian kita itu hanyalah bagian kecil apa sebenarnya kurikulum itu. Dalam literatur kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rancangan tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian kurikulum ini mendukung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen rancangan tertulis. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Pengembangan kurikulum disusun hendaklah memiliki landasan yang kuat, karena di sini mindset dari kurikulum itu dimulai bukan kurikulum yang copy paste dari suatu sistem pendidikan negara lain. Perkembangan kurikulum haruslah mempunyai landasan berpijak yang kokoh. Ini dimaksudkan agar kurikulum yang dibuat dapat menentukan atau mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Yang pertama yaitu perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Yang kedua yaitu esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang dilaksanakan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Yang ketiga yaitu progresivisme adalah suatu gerakan atau kumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Aliran yang keempat yaitu aliran rekonstruksivisme. Kata rekonstruksivisme dalam bahasa Inggris recon yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan artinya rekonstruksivisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama, membangun data susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Yang di bagian C yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947 sampai 1868. Yang pertama yaitu pembelajaran 1947, yang kedua rencana pembelajaran terurai 1952, dan ketiga kurikulum rencana pendidikan 1964, kurikulum 1968. Yang kedua yaitu kurikulum berorientasi pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai 1994. Yang pertama yaitu kurikulum 1975, bagian yang kedua kurikulum 1984 dan kurikulum 1994. Kurikulum berbasis kompetensi dan atau biasa disebut sebagai KTSP pada tahun 2004 sampai 2006. Kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Yang kedua kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga yaitu kurikulum yang survei di lembaga pendidikan.